Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masih dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam dua hadis tersebut, terdapat dua amalan yang dapat membuat seorang muslim menjadi yang terbaik di antara saudara-saudaranya, yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Tentu, baik belajar ataupun mengajar yang dapat membuat seseorang menjadi yang terbaik tidak bisa lepas dari keutamaan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah kalam Allah, firman-firmannya yang diturunkan kepada nabinya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah sumber pertama dan acuan utama dalam ajaran Islam. Karena keutamaan yang tinggi inilah yang membuat Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, rela belajar dan mengajarkan Al-Quran sejak zaman Utsman bin Affan hingga masa Al-Hajjaj bin Yusuf Asy-Syaqafi. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Bacakan Al-Quran kepadaku." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, aku harus membacakan Al-Quran kepada baginda, sedangkan kepada bagindalah Al-Quran diturunkan?" Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku senang bila mendengarkan dari orang selainku." Kemudian aku membaca surah An-Nisa. Ketika sampai pada ayat yang berbunyi, "Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Jika kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka itu umatmu, aku angkat kepalaku atau secara mendadak ada seseorang berada di sampingku. Dan ketika aku angkat kepalaku, aku melihat beliau mencucurkan air mata." Teman-temanku yang dimuliakan Allah, orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia mahir melakukannya kelak mendapat tempat dalam surga bersama-sama dengan Rasul-Rasul yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan nampak agak berat lidahnya, belum lancar, dia akan mendapat dua pahala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa disebutkan dengan mengkaji Al-Quran dan menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang-orang yang minta." Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Maka dari itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk selalu mengkaji Al-Quran dan membacanya dan mentadabburinya sampai menghafalkannya. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini? Abdul Humaidiyah Al-Hamani berkata, "Aku bertanya kepada Sufyan At-Tauri, manakah yang lebih engkau sukai, orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran?" Sufyan menjawab, "Membaca Al-Quran, karena Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Maksud dari belajar Al-Quran di sini yaitu mempelajari cara membaca Al-Quran, bukan mempelajari tafsir Al-Quran, asbabun nuzulnya, nasih mansukhnya, balaghahnya, atau ilmu-ilmu lain dalam ulumul Quran. Meskipun ilmu-ilmu Al-Quran ini juga penting dipelajari, namun hadis ini menyebutkan bahwa mempelajari Al-Quran adalah lebih utama. Mempelajari Al-Quran adalah belajar membaca Al-Quran dengan disertai hukum tajwidnya agar dapat membaca Al-Quran secara taltil dan benar seperti ketika Al-Quran diturunkan, karena Allah dan Rasulnya sangat menyukai seorang muslim yang pandai membaca Al-Quran.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahir bil Qur'ani ma'as safatil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran." Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkannya, maka dia mendapat 2 pahala. Dan dalam Al-Quran disebut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca Al-Quran dengan bertartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Dan bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Adapun maksud dari mengajarkan Al-Quran yaitu mengajari orang lain cara membaca Al-Quran yang benar berdasarkan hukum tajwid. Sekiranya mengajarkan ilmu-ilmu lain secara umum atau menyampaikan sebagian ilmu yang dimiliki kepada orang lain adalah perbuatan mulia dan mendapatkan pahala dari Allah. Tentu mengajarkan Al-Quran lebih utama. Bahkan ketika Sufyan Asy-Syauri ditanya mana yang lebih utama antara belajar Al-Quran dan berjihad, beliau menjawab bahwa belajar Al-Quran yang lebih utama berdasarkan pendapatnya pada hadis ini. Teman-teman yang berbahagia, bahwa belajar Al-Quran adalah suatu hal yang baik, suatu hal keutamaan bagi kehidupan kita. Namun demikian, meskipun orang belajar Al-Quran adalah sebaik-baik orang muslim dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, sebaik-baik orang muslim tentu akan lebih baik dan utama lagi jika orang tersebut menggabungkan keduanya. Maksudnya, orang tersebut belajar cara membaca Al-Quran sekaligus mengajarkan kepada orang lain apa yang telah dipelajarinya. Dari hadis ini juga dapat dipahami bahwa orang yang mengajar Al-Quran harus mengalami fase belajar terlebih dahulu. Dia harus sudah pernah belajar membaca Al-Quran sebelumnya. Sebab orang yang belum pernah belajar membaca Al-Quran tetapi dia berani mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, maka apa yang diajarkan akan banyak kesalahannya karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak dia kuasai ilmunya. Maka dari itu teman-teman yang dimuliakan Allah, belajar Al-Quran sehingga bisa mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran terhadap orang lain, sehingga bisa Al-Quran menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah keutamaan dalam menuntut ilmu kita, keutamaan dalam kebahagiaan kita. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati Al-Quran terhadap kita, menjadikan Al-Quran pendamping kita masuknya surga nanti. Ij'alna min ahlil Quran, ij'alna hamilal Quran. Ya Allah ridha, semoga Allah selalu ridha dengan keadaan kita di saat kita menjalani sesuatu, menjalani ibadah. Wal afwa anna qad madha, ya Allah bismil khatimah. Semoga Allah selalu memberikan terakhir kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.